berkorban sehingga kami diselamatkan ketika kami percaya. Apa yang Kau beri itu melebihi hidup kami yang hanya kami mau belajar menyembah memuliakan-Mu dengan cara mentaati-Mu, dengan cara kehendak hujan atas kami. Maka ajar hidup kami Tuhan, supaya pengorbanan tidak sia-sia, tapi tergenapi bagi kami tujuan ini. Dan itulah caranya kami memuliakan menyenangkan hati. Harta dan apapun tak cukup Tuhan, tapi inilah hidup kami persembahkan. Kami mau mentaati-Mu, dengan itu kami memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berpujilah Tuhan, berfirmanlah pada kami, buka telinga rohani kami, berbicara pada kami, buka pengertian kami, dan tolong kami Roh Kudus segera melakukannya, supaya apa yang Kau mau dan kehendaki terjadi di dalam Yesus Kristus. Sampaikanlah, lawat kami lagi, biar hari ini kami bersekutu dengan-Mu, berjumpa dengan-Mu. Dalam nama Yesus, saudara yang siap boleh berkata amin. Silakan Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat tahun baru. Masih ada kuenya. Karena tahun baru mesti ada kue ya. Tapi yang penting hati kita bahagia. Haleluya. Haleluya. Hidup yang paling indah, hidup yang paling berarti hanya bisa kita temui ketika kita berjalan bersama Yesus atau hidup dalam Yesus. Haleluya. Dan ketika kita hidup dalam kehendaknya, itulah hidup yang paling sempurna. Itulah hidup yang paling level paling tinggi. Jadi kalau saudara mau belajar sempurna, belajarlah hidup, belajarlah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Setiap hari kita diajar itu, yaitu firman Tuhan. So, dalam firman Tuhan, di situ kita tahu kehendak Tuhan. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan atau mentaati, kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan. Dan itulah kehidupan yang sempurna, yang paling mantap, paling berarti. Selain itu saudaraku, sia-sia, bahkan di luar Yesus kita tidak bisa mencapai. Tapi dalam Yesus kita penuh anugerah dan kehendak Tuhan, Dia ingin kita selamat dan menjalani kehidupan keselamatan kita dalam kemenangan. Haleluya. Saya sudah sampaikan dalam ibadah minggu, ibadah tanggal 25. Nah, hari ini saya mau ajak kita lebih mengerti ini ketika kita sudah menghidupinya. Mari kita perhatikan Wahyu 14, Wahyu 17 maksud saya, ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka di sini iblis dengan orang-orang yang bisa dipakai, dengan situasi, dengan apapun yang bisa dipakai. Kenapa bisa dipakainya? Di dunia ini dia masih berkuasa. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat, si iblis. Hal itu terjadi sejak Adam dan Hawa tertipu oleh iblis, melanggar firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Usaha masuk, manusia terpisah dengan Allah, dan iblis mulai mencuri, membunuh, dan sampai ingin membinasakan kita. Artinya mati di luar Tuhan. Jadi iblis sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
mulai menguasai bumi, menguasai dunia. Kata dunia itu semua sistem, semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di bumi ini. Kembali kita ke Wahyu 17 ayat 14 tadi, mereka iblis dengan orang-orang yang bisa dipakainya dengan segala sesuatu yang dipakainya akan berperang melawan anak domba. Anak domba itu adalah Yesus. Itu gelar yang diberi kepada Yesus. Jadi Yesus diperangi, ya, sampai sekarang pun banyak orang melawan Yesus. Ya, bahkan ada nanti dan sudah ada antikristus namanya. Tugasnya hanya melawan Yesus. Dan iblis telah provokatornya itu, ya. Banyak orang yang bisa dikuasai di dunia ini berusaha melawan Yesus. Ya, kalau saudara lihat sejarah mulai dulu sampai sekarang, mulai Yesus lahir pun sudah Herodes dengan orang-orangnya tertipu dan membunuhi. Ya, maksudnya dia mau membunuh Yesus, tapi nggak tahu dia yang mana, bunuh aja lah bayi semua, ya. Bahkan Yesus pun berhasil memang dibunuh waktu datang ke dunia secara fisik sebagai manusia. Tapi dia Tuhan, mungkin dia mati, ya. Dia mati hanya sebagai manusia, sebagai Tuhan dia mati. Dan sampai sekarang, ya, kalau kita sering nonton di YouTube, maka ada gerakan tertentu di dunia ini, termasuk di Indonesia, bunuh orang-orang Kristen. Dan di belahan dunia sudah terjadi, di Tiongkok, di India, ya baru-baru ini kita lihat dibunuh dengan kejam, dipancung, dibakar hidup-hidup, dan itu sejak dulu. Dan iblis mulai berusaha membunuh, melawan Yesus dengan orang-orang yang bisa dipakai. Itu artinya mereka berperang melawan Yesus. Jadi sampai sekarang masih berperang melawan Yesus. Maunya orang Kristen jangan sampai melawan Yesus. Supaya jangan melawan Yesus, kita harus bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, kita mengikuti keinginan daging kita, sifat jahat kita, hawa nafsu jahat kita. Alkitab bilang dalam Roma pasal 8, kita berseteru, kita bermusuhan, kita sedang melawan Tuhan. Jadi mereka akan berusaha, ya, tetapi anak domba yaitu Yesus akan mengalahkan mereka. Dalam peperangan itu iblis dengan semua orang-orang, semua hal-hal yang bisa dipakai oleh Yesus kalah. Karena apa? Karena ia raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan raja di atas segala raja. Karena dia Tuhan di atas semua Tuhan, raja di atas segala raja. Ya, sudah menaklukkan dari dulu sampai selamanya. Ya. Tetapi masalahnya iblis tidak diam. Dia menyerang Tuhan melalui anak-anaknya. Makanya ketika orang beragama namanya Saulus, salah satu orang yang terkemuka di agama Yahudi, namanya orang Farisi, dia juga membenci Yesus dan pengikutnya. Maka sengaja dia meminta izin resmi untuk mencari, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu. Tetapi suatu ketika dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus dalam bentuk cahaya yang sangat terang sampai dia melihatnya jadi buta dan roboh. Dan karena pengalaman itu hebat, dia bertanya, "Siapa kau ini?" Dan Yesus menjawab dengan suara yang jelas kepada Saulus, sang pembenci Yesus dan pengikutnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tentu secara fisik langsung
Saulus tidak pernah menyentuh Yesus, apalagi sampai menganiaya Yesus. Tetapi Paulus segera tahu ketika dia menganiaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan, itu sama dengan menganiaya Tuhan, itu sama dengan melawan Tuhan, itu sama dengan memusuhi Tuhan. Akulah yang kau aniaya. Nah saudara, sampai sekarang masih ada ya. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kata Alkitab dalam Efesus, ya, tetapi melawan iblis dengan segala tipu dayanya, iblis dengan segala kekuatannya, dan dia bisa memakai seluruh apa yang bisa dipakai di dunia ini. Namun jangan takut, Yesus tak bisa dikalahkan. Haleluya. Tetapi meskipun Yesus tidak bisa dikalahkan, tetapi bisa, saudaraku, sepertinya Yesus dikalahkan melalui kita. Maka di sini dikatakan Yesus mengalahkan mereka, namun ada lagi, mereka bersama-sama dengan Dia. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka di sini adalah orang-orang yang percaya mengikut Yesus seperti kita. Ini kata mereka. Jadi orang-orang yang percaya gereja Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Haleluya. Bahkan Roma 8 katakan lebih dari orang-orang menang oleh Yesus. Amin. Biasanya satu pasukan tentara, kalau jenderalnya, pemimpinnya, komandannya itu jatuh, maka pasukannya asal mau ikut komando pasti menang. Ya, apalagi Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia hebat luar biasa, dan Dia menang, dan Dia juga akan membawa pasukannya. Kita, anak-anak Tuhan yang sedang berperang melawan iblis dengan segala kekuatannya di bumi sekian, juga pasti menang. Asal ini, yaitu mereka, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya mengikut Tuhan, memenuhi 3 syarat ini. Ya, jadi saya dan saudara bisa menang, bahkan bukan hanya menang, lebih daripada pemenang oleh Yesus. Amin. Amin. Seperti kita dulu, ya, waktu belajar menulis, belajar membaca, belajar matematika, sepertinya sulit. Tapi ketika kita mau dan guru membimbing kita dan kita nikmati proses itu, kita rajin sekolah. Akhirnya kita, saudaraku, dibimbing untuk menulis. Ya, saya ingat dulu waktu SD sampai guru saya memegang tangan saya untuk menulis halus kasar. A itu begini, ini, terus akhirnya pandai tulis, pandai baca, dan seterusnya. Apalagi Tuhan, Dia guru yang agung. Amin. Pasti Dia berhasil asal kita mau. Nah, orang yang mau itu adalah orang yang seperti ini. Yang pertama, mereka yang terpanggil. Apa? Mereka yang terpanggil. Terpanggil. Siapakah orang terpanggil? Orang yang berkata iya. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memerintah, lalu kita berkata iya, kita responi, kita berkata iya. Maka sering kita diajar dulu ketika Pak Pendeta di sini datang, ya, kalau saudara dengar firman, aminkan, amin, amin, amin. Ya, cuma saya tidak mau asal amin, harus benar-benar mengerti apa yang didengar. Amin. Jangan amin dibilang dari depan, saudara akan kalah. Amin. Latah saja gitu. Jadi amin itu artinya sudah,
itu kebenaran dan saudara tangkap, amin. Jadi artinya iya. Jadi jawablah iya terus. Ketika Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, wah langsung iya. Selalu iya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita berkata iya kepada bisikan Roh Kudus di hati kita, iya kepada firman Tuhan yang datang dengan berbagai cara kepada kita, iya kepada apa yang kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita, maka kita orang yang terpanggil. Dan ini itu terpanggil. Jadi orang yang tak berkata iya, tak sampai pada level terpanggil. Yang kedua, Tuhan mau kita sampai menang. Maka level yang kedua, langkah yang kedua dikatakan yang telah dipilih atau terpilih. Nah, untuk masuk ke level terpilih, saudara sudah berkata iya, saudara sudah menerima perintah Tuhan, saudara sudah menerima janji Tuhan, firman Tuhan, maka saudara harus melakukannya, mentaatinya. Taat membawa saudara menjadi terpilih. Orang-orang terpilih ini orang istimewa, bukan sembarangan. Namanya orang pilihan. Jadi sebelum saudara mentaati Tuhan, saudara nggak masuk ke level ini, hanya terpanggil, nggak masuk kepada level terpilih. Makanya ada ayat firman Tuhan, banyak yang terpanggil. Kenapa kira-kira gak ikut terpilih? Gak ikut terpilih jadi menang, gak ikut terpilih jadi diberkati, jadi kepala, tidak terpilih jadi seorang yang memberkati dan sebagainya. Kenapa? Yang jelas itu bukan kebetulan. Yang jelas itu karena sebab. Hidup ini tidak ada kebetulan. Hidup ini hanya ada tabur. Wah. Saudara jangan mengharapkan ya di halaman tumbuh cabai kalau kau nggak tanam. Ya. Semuanya kalau kita tanam jagung, maka kelapa lah yang tumbuh. Amin. Oh, masih perhatikan. Jadi harus kalau jangan tanam jagung yang tumbuh jagung, ya. Ada lagu Batak itu kan, ulu garung nangis suat garung tumbuh katanya, ya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi supaya kita masuk ke level pemenang, level terpilih, orang terpilih itu sudah menang itu, ya. Saudara harus belajar taat. Apa? Ini memang agak naik level lagi. Kalau terpilih, saudara, siapa yang mau menyerahkan hidupnya sebagai ampuni Tuhan supaya diselamatkan, disembuhkan? Saudara, begitu Tuhan baik, ya mati bagi kita. Saudara percaya, kalau saudara percaya, mari serahkan dirimu dan Tuhan akan menyelamatkan. Maju dia, percaya, terima dia. Dia terpanggil. Lalu jangan sampai terpanggil, hore anak Tuhan sudah diampuni. Kita kan masih ada perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup ini berperang. Berperang itu nggak semua orang bisa menang. Harus belajar, harus banyak hal, faktor-faktor, harus banyak proses untuk kita menang. Nggak percaya melamarlah kamu tentara atau polisi, nggak otomatis menang. Ada proses, ada sistem yang diterapkan. Semakin tinggi pangkatnya itu semakin hebat pula pengujian. Iya kan? Haleluya. Ada proses. Gak ada kok. Kau nampaknya ganteng, masuklah. Kau nampaknya orang kaya, masuklah. Gak bisa gitu. Kenapa? Apalagi tentara kan, asal dimasuki umpan peluru dia nanti di medan perang. Harus ada komandan, ada doktrin mereka, ada sumpah mereka, ada pelatihan, ada disiplin, ada semua.
macam-macam, tampar dan sebagainya. Iya, dan selalu jawabnya siap. Lagi sampai jenderal memanggil kan, kami suruh menghadap ke Jakarta, panggil sama jenderal, panggil sama panggil. Wah, ini dua kemungkinan itu. Ya kan? Kalau nggak dipecat naik pangkat gitu. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada proses. Tentara nggak bisa menang kalau tidak ada pelatihan semua. Dan ada satu komando. Karena tentara itu nggak boleh jawabnya tidak. Lalu jawabnya apa? Siap. Siap. Ya. Panggil misalnya Amri Nasution, siap komandan. Saya tugaskan kamu ke Jakarta, ikut dalam peleton ini, ikut dalam ini komandan Luciano untuk mengamankan Jakarta dari kerusuhan. Apa jawabnya? Siap, Bro. Tunggu dulu komandan. Baru-baru ini datang tulangmu dari Tuba komandan. Sumpahnya sudah jelas, mengutamakan tugas negara di atas kepentingan. Makanya kita ini dikatakan Alkitab, kita harus seperti prajurit, seperti tentara, walaupun kita nggak bikin laskar. Tapi kita adalah tentara Kristus, namanya prajurit. Harus begitu. Ada pendelegasian kepada komandan di sini. Ya, sini bisa pendeta Jerman, perintah dari Panglima Yesus Kristus Tuhan. Kasih nih, lalu saya sampaikan. Sudah menjawab? Belum nyampe ya. Lalu saya kasih delegasi lagi, yang ada kaptennya di sini misalnya, Pak Sibrian. Perintahkan kaum muda, Pak Sibrian, untuk piket untuk menyelesaikan yang terbaik. Jawab Sibrian gimana? Amin. Bukan siap. Ya amin itu bisa karena bahasa rohaninya. Iya. Lalu Pak Sibrian mulai memberikan perintah kepada kaum muda. Kaum muda jawabnya apa? Aduh, mentalitas bukan mentalitas pemenang gitu, lalu cari alasan, nggak bisa. Jadi kalau ibu bilang ketaatan harga mati, nggak boleh dikurang, udah dipatok itu, patokan itu, nggak boleh sukarela, memberinya bisa sukarela. Kalau ketaatan udah dipatok, iya atau tidak. Karena kalau jawaban sama komandan di tentara selalu siap, laksanakan, siap. Lihat, ada upacara bendera misalnya tentara, laporan, upacara segera dimulai, laporan selesai, langsung komandan upacara laksanakan. Oh langsung. Sedap tadi, mantap nampaknya kan. Lalu dikasih semua, nggak ada ya. Harus siap, walaupun ada semut masuk ke kos kakinya, siap. Ya kan? Lalu inspektur upacara mulai jalan melihat pasukan, siap enggak? Siap. Siapa nama? Siap komandan. Amri komandan. Kalau sejak kapan masuk tentara? Tahun 85 komandan. Kau harus rajin latihan. Siap komandan. Itu aja ngomongnya. Mana apamu? Istrimu, belum ada komandan. Kau segera harus menikah ya. Siap komandan. Dan belum ada judulnya kan? Siap komandan. Gak bertele-tele dia. Iya komandan, sebenarnya mau menikah komandan. Bukan mau cerita di sini. Jadi tidak ada argumentasi maksudnya.
Selalu laksanakan, siap laksanakan. Nah kalau saudara seperti itu masuk ke tentaraan, mental, fisikmu, pengetahuanmu, kau terima, kau terpilih. Apakah di tentara, di kepolisian, kau terpilih. Tadi aku bilang, apa tujuanmu jadi tentara? Mudah-mudahan komandan terpilih. Harus jawab, siap membela negara. Jadi kalau kau mati, siap mati, siap komandan. Kau siap mengikuti peraturan di sini, siap komandan. Ada lagi agak jahat itu Pak, harus pelatihan mental fisik kan. Ya kalau kuliah tentara ini, tunjuk lagi dulu. Langsung balik Pak. Siap komandan. Gak ada sak mental kan. Mak komandan, kenapa? Ditunggu saya komandan. Gak ada itu, harus siap semua. Udah ditendang dia, terpeleset kakinya. Siap komandan. Artinya ketika firman datang, jangan berargumentasi. Dan firman itu datang dari komandan pemimpin masuk. Kalau begitu kita masuk level ini. Karena kita bilang kita seperti prajurit Kristus, menang dalam kehidupan, bukan harus perang ke Irian Jaya. Tugas tentara lain. Tugas kita menang dalam kehidupan, berperang melawan iblis, kekuatan tipu muslihat. Amin. Dan Yesus komandan kita, panglima kita yang tertinggi dan pasti membawa kita kepada kemenangan, asal saudara berkata siap dan mau mentaati Tuhan. Kalau begitu semua, wes naik level kamu. Karena Ulangan pasal 28 bilang ayat 1, jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, aku mengangkat. Nah orang yang diangkat itu terpilih, ya kan? Kalau orang nggak diangkat, misalnya Pak Nababan udah 40 tahun jadi polisi, tak yang ketangkap golongan, ada masalah. Harusnya 3 tahun sekali diangkat golongannya, di pangkatnya kan, tak diangkat-angkat, dia bermasalah di komandan. Iya kan? Tapi kalau dia punya prestasi, kadang-kadang ada kecepatan. Ada lihat orang bintang 2 dia, lalu karena dia mau dipilih jadi Kapolri, langsung ada percepatan. Cek bintang 3 langsung jadi Kapolri. Tapi ini orang sudah orang-orang terpilih, punya track record dan sebagainya. Kalau tidak, susahnya nanti memajukan institusi Polri. Harus orang-orang yang punya orang-orang khusus terpilih. Makin tinggi levelnya itu makin kualitasnya hebat. Dan prosesnya pun hebat. Iya. Kalau kamu mau dapat ikan paus, kau harus siap punya risiko mancing menangkapnya di tepi pantai. Enggak hanya ikan paus yang busuk ada di rumah. Kau harus memiliki samudra raya yang besar ombak, risikonya besar. Maka supaya kau jangan tenggelam dan harus dihantam badai di sana, kau harus belajar. Ya kan? Ada orang-orang khusus saudara kerjanya menangkap paus, dan mereka berhasil. Kenapa? Mereka sudah tahu hafal betul, punya ini sudah terlatih bisa menyelam beberapa menit di dalam air, bahkan melebihi angkatan laut. Karena spesifiknya adalah pemburu ikan paus. Jadi nggak boleh kayak saudara dibawa ke sana masih digoyang dan muntah-muntah di jalan itu. Nggak boleh. Pasti nggak diikutkan saudara, pasti nggak dipilih. Nah ada proses. Proses kita adalah cuma nggak gampang, tapi ada pengorbanan. Haleluya. Iya. Jadi kalau kau lihat misalnya petinju juara dunia, perhatikan latihannya, disiplinnya itu beda dengan kita. Levelnya hebat. Dan dia mau untuk mencapai, dan tentu ada pelatihnya. Tentu banyak hal yang harus diikuti. Artinya ada ketaatan,
sehingga dia bisa menang dalam kejuaraan. Ya. Demikian juga saudara supaya menang, saudara harus taat supaya menjadi orang terpilih. Karena Tuhan bilang Ulangan 28 tadi, yang hak di atas segala bangsa. Ayat yang lain berkatakan, engkau akan tetap naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Haleluya, itu artinya terpilih. Ya kan? Kita akan pilih ketua kelas, pasti enggak asal ditunjukin, kan? Gurunya udah mengamati itu, atau teman-temannya udah perhatikan. Siapa kita angkat? Langsung dibilang, siang Bapak, si Budi Pak. Nah, pasti ada spesifiknya orangnya nih, pasti ada sesuatu dalam diri orang ini. Harus diangkat, ketua kelas, dipilih. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang terpilih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau terpilih? Karena banyak terpanggil, sedikit terpilih. Karena untuk menjadi terpilih ada prosesnya. Namanya ayo taat. Ya, Abraham itu terpilih menjadi bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa. Tapi ketaatannya juga ketaatan sedunia itu. Iya kan? Bagi Abraham, anaknya si Ishak itu paling berharga dalam hidup, lebih berharga dari nyawanya dan harta. Tapi Tuhan uji, persembahkan anak. Kalau dibilang persembahkan hartamu, itu agak ringan itu sama Abraham. Atau persembahkan nyawamu, itu masih. Tapi persembahkan anak, bingung juga sebenarnya dia. Tapi dia lakukan hanya karena ketaatan. Begitu dia lolos dalam ketaatan itu, maka berkat bangsa-bangsa naik level dia menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman. Coba dia nggak melakukan, nggak sampai terpilih bapak orang beriman. Padahal Tuhan sudah rencanakan, aku akan memberkatimu dan keturunan olehmu dan keturunan bangsa-bangsa di bumi diberkati. Hebat kan? Menjadi bangsa yang besar seperti pasir banyaknya, menjadi termasuk terhebat. Makanya keturunan dia lah orang-orang hebat di muka bumi. Rumus Pitagoras itu keturunannya. Kalender kita, Abjad, Romawi, menemukan listrik, Thomas Alva Edison, Bill Gates, semua orang-orang Israel. Facebook, Facebook, ya, semua orang Israel. Kenapa? Karena udah diperintahkan olehmu dan keturunanmu oleh berkat. Itu makanya semua orang yang terhubung dengan Abraham akan mengalami hal yang sama. Begitu Tuhan lepaskan kepada Abraham, semua yang terhubung dengan Abraham dapat. Kita terhubung dengan Abraham karena kita taat percaya pada Tuhan. Amin. Dan dikatakan orang percaya adalah keturunan Abraham. Artinya terhubung terus. Meskipun itu famili kandung anak dari saudara si Abraham namanya Lot, tapi ketika dia terhubung, maka dia menjadi terberkati seperti Abraham diberkati. Tapi ketika dia tidak terhubung, dia memisahkan diri, pergi dia ke lembah Sodom, akhirnya saudara. Jadi keterhubungan kita dengan Tuhan dan melalui orang-orangnya itu membuat berkat itu. Saya dulu waktu belajar, kenapa dalam perjanjian lama orang Israel selalu bilang Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Selalu kalau mereka doa, Allah yang kami sembah, yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa begitu? Disebutkan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Sudah tahu kenapa? Karena Tuhan mempercayakan diri dan orang-orang ini terpilih. Melalui dia lah Tuhan menyatakan diri. Melalui Abraham, Ishak, Yakub lah Tuhan menyatakan berkat dan firman. Kepada bangsa lain tidak percayakan firman.
kepada orang yang terpilih karena ketaatannya. Haleluya. Jadi sekarang pun masih berlaku itu, saudara. Jadi saudara nggak bisa menyembah Tuhan Yesus yang bukan yang saya sembah, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus saya yang saudara sembah. Bisa maksudnya berbeda. Jadi kalau ada Tuhan Yesus yang bukan Tuhan Yesus yang saya sembah, itu nggak benar. Karena apa? Karena kepada Abraham lah Tuhan menyatakan diri secara komplit. Dan kepada Abraham lah dipilih menjadi alatnya, menjadi orang-orang yang menyatakan dirinya. Kepada Musa lah Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Makanya semua yang gak mengikut Musa gak sampai ke Kanaan. Semua yang melawan Musa sama dengan melawan Tuhan. Semua ketaatanmu kepada firman yang saya sampaikan itu sama dengan ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Itu polanya. Jadi orang Israel tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau bukan Abraham, Ishak, Yakub memperkenalkan. Karena mereka yang dipercayakan Tuhan supaya orang Israel mengenal Tuhan, lalu terhubunglah berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub terus ke bawah dari kepala turun ekor ke ujung. Nah, iblis mau mengacaukan ini dengan cara memecah sehingga kita tidak serot, tidak satu frekuensi dengan berbagai cara dan alasan. Sebabnya Yesus berdoa satu karena mereka. Haleluya. Nah, oleh sebab itu katakan dalam hidupmu, firman itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu pasti dan benar. Firman itu sempurna, tak perlu ditambah dikurang. Dan firman itu ketika dilepaskan, responilah, katakanlah ya. Maka kau sudah terpanggil, kau sedang menghadap. Begitu perintah itu sudah sampai dan berkata ya, lakukanlah, siap, laksanakan. Maka kau segera naik level terpilih sudah lain. Wih, terpilih bupati kita Pak Andi Suhaimi dan lain. Wih, terpilih Pak Melau jadi ini, terpilih jadi ini, jadi itu orang-orang yang naik level. Nah, kalau tidak bisa saudara jadi tidak terpilih, walaupun sudah terpanggil. Amin. Semua orang Israel sudah terpanggil melalui Musa. Kata Tuhan yang kita sembah, ayo kita keluar dari Mesir ke Kanaan. Semua berkata iya, ikuti. Tetapi di tengah jalan mereka tidak naik level taat. Ada yang berontak, ada yang musuh-musuh, ada yang gimana. Akhirnya tidak terpilih masuk ke Kanaan. Yang sampai ke Kanaan hanya 2 orang, yaitu Yosua, Kaleb, plus yang lahir di jalan karena mereka mutar-mutar di jalan lama kali. Makanya pernah saya bilang sama Mama Sisi, jangan lama kali di padang gurun. Gak perlu 40 tahun di padang gurun sebenarnya orang Israel, 40 hari ya. Tapi karena gak taat, muter-muter. Tuhan mau kita naik. Bahkan di akhir zaman ini mau cepat lagi, ada percepatan. Hanya ketaatan. Tapi ketaatan ini harganya mahal, tapi hasilnya luar biasa. Penderitaan yang ringan kamu alami tidak sebanding dengan berkat anugerah kemuliaan yang akan kamu terima. Kau tabung 1, kau bisa tuai 30 kali, bisa 60, bisa 100, bisa sangat banyak sekali. Jadi jangan saudara pikir ketaatan itu tidak membawa dampak besar. Yang jelas kau diangkat, terpilih, naik level. Makanya banyak orang nggak sampai kepada ketaatan, mutar-mutar di situ, kena panas pada gurun,
Dan Tuhan sediakan Kanaan, berselimpah susu madu, tanah perjanjian, di mana Tuhan ada di tengah mereka. Mari saudara, keluar daripada gurun segera mungkin. Caranya taat. Jadi jangan dimasalahin pada gurun, bicara masalah terus. Kita boleh mengalami masalah, tapi endingnya menang dari masalah. Tapi dalam proses menghadapi masalah, kita dibentuk, kita disiapkan. Karena persiapannya lebih dari pemenang, bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Luar biasa. Masuk ke level ini ya, tahun ini ya. Jadi apapun diperintahkan oleh komandanmu, pemimpinmu, jawabnya siap laksanakan. Atau bahasa rohani amin. Tapi sebenarnya amin itu jangan hanya amin, maksudnya siap laksanakan. Haleluya. Haleluya. Tadi Ibu guru si Ditonga bilang, kaum ibu kita tahun ini kebatian kaum ibu ya seperti ada amin. Kayak mana bisa jadi enggak nih. Memang ada pengorbanan, jadi ada waktu yang Anda harus berikan. Dan ada firman nanti yang datang. Tapi jangan taat. Haleluya. Taat itu membuat kita masuk kepada level terpilih. Sudah mau terpilih? Jangan hanya terpanggil, terpilih. Banyak jemaat ini sudah terpanggil, diselamatkan, diampuni dosanya, disembuhkan, diberkati, tapi nggak taat, akhirnya nggak terpilih. Saudara mau terpilih, maka hanya satu langkah lagi, taat. Kalau nggak taat, nggak terpilih. Nah, lihat misalnya Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran. Oh, ayat 31 juga. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, kita sudah percaya sama Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap. Ini bicara taat. Ya. Gini, tetap dalam firman. Ada godaan sana gini, tetap dalam firman. Ada cobaan goncangan, tawaran, tetap dalam firman. Geser. Ya. Kamu benar-benar adalah muridku. Wah, itu berarti kamu muridku. Berarti kamu betul-betul belajar dari aku. Terus ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, jadi kalau sudah mulai kita hidupi, kita taati firman, tetap dalam firman, baru kita tahu kebenaran. Kalau belum sampai kau melakukan firman, kau belum tahu kebenaran. Makanya susulah kuberi. Tapi untuk orang dewasa diberi makanan keras, yaitu ajaran tentang kebenaran. Tahu kebenaran. Untuk tahu kebenaran, kau harus tetap dalam firman. Apapun yang terjadi, kau melayani Tuhan. Taat firman. Tapi tetap dalam firman. Walaupun ada risiko. Haleluya. Daniel menjadi Perdana Menteri 3 kali raja ganti karena dia tetap dalam firman. Dia terpilih 3 kali raja ganti, udah mati, ganti lagi, dia tetap Perdana Menteri. Kenapa? Dia taat, dia tetap dalam firman. Ya kan? Terus kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan, akan memberi kita kemenangan. Haleluya. Dan kemenangannya semua bidang, terutama rohani, juga jiwani, jasmani, materi, semua. Itulah artinya Yesus datang memberi hidup supaya kamu mempunyai segala kelimpahan.
yang rohani akan nampak ke jasmani. Contoh gini, kalau hati saya penuh sukacita dan kesejahteraan, nampak tak di muka saya? Nampak. Karena inti kehidupan itu hati atau roh. Yang paling dalam diri kita itu hati atau roh. Makanya jagalah hatimu dengan. Karena apa? Iya. Artinya dari sini terpancar keluar. Kalau ini udah sehat, keluar sehat. Kalau ini sukacita, keluar sukacita. Mukanya pun, cahaya matanya pun, ketawanya pun, senyumnya pun nampak. Karena ada orang yang senyum tidak dari sukacita, namanya senyum pahit. Karena ada senyum pahit ya. Gimana ya? Sukacita tambah ini. Ada senyum dia tapi pahit. Dan banyak orang mainkan ya sinetron kehidupan. Makanya ada nyanyi tahun berapa itu lagu 82. Dunia ini panggung sandiwara. Satu anak muda belum bertua tapi itu nyanyi. Makanya kan. Bukan, hidup ini tidak panggung sandiwara. Hidup ini peperangan. Dalam peperangan dua kemungkinan, kalah atau menang. Mana kau pilih? Itu pilihan. Kalau menang, kau harus masuk pasukannya Tuhan. Berkata, ya, kau akan terpanggil. Ketika ada komandan bilang, firman datang, lalu pimpinmu taat, siap laksanakan, kau terpilih. Kau akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kalau kau belum menang, kau belum tahu kebenaran. Nah, untuk kau menang, kau harus tetap dalam firman. Baru kau tahu kebenaran. Jadi sebelum firman kau lakukan, kau belum tahu firman itu. Walaupun kau bisa bacakan itu secara liturgis. Dimula no. Suara menghafal ayat Alkitab, boleh aja. Tapi kalau belum dilakukan, kau belum tahu. Harus sampai kehidupannya, buktinya dan kebenaran itu menang, membawa kita menang. Jadi kebenaran yang membawa kita menang, firman yang membawa kita menang. Tanpa firman kita tidak bisa. Segala sesuatu karena firman. Haleluya, haleluya. Jadi seberapa penting firman ini? Penting sekali karena ini menyangkut hidup mati kita, menang kalah kita. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kalau sudah masuk firman, apa saja diperbuatnya. Yosua 1:8 katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang malam. Lalu engkau akan bertindak hati-hati sesuai yang tertulis, maka perjalanan berhasil dan baru setelah kau alami, iya, hebat firman ini, itu baru kau tahu kebenaran. Kalau belum kau lakukan, kau belum tahu kebenaran. Percaya. Walaupun kau khotbahkan dan penonton 30 kali nanti di YouTube saya tentang saudara, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada damai sejahtera tumbuh, tetap aja kau gak akan mengalami kemenangan. Tetap aja kau tidak mengalami damai sejahtera. Jadi kau harus sampai tetap dalam firman, sampai berkata, ya laksanakan, langsung kau terpilih dan engkau mendapat ya ijazah sertifikat kemenangan. Haleluya. Berapa tahun mau menangnya? Ada orang hanya masa muda menang, ya kan? Apalagi dulu ada saya bimbing sekolah kita dulu, berapa ini lain, nyanyinya pun semangat, saudara lompat, semangat kali. Gak salah mereka itu, cuma ketaatan mereka hanya masa muda. Berarti harus naik level yang terakhir. Apa level terakhir? Setia. Kembali kepada wahyu tadi. Setia.
Untuk sampai ke level setia, itu level terakhir. Itu level sempurna. Itu level yang paling tinggi. Itu level yang diharapkan Tuhan. Ending dari pengikutan kita ke Tuhan. Setia. Itu buah roh, itu karakter ilahi. Itu orang tak terkalahkan, malah menang lebih dari orang menang. Bukan hanya menang, lebih dari menang. Nah, untuk itu tetaplah taat, biasakan ketaatan, terus taat, gaya hidupmu taat, seperti Yesus taat sampai mati. Makanya ada nyanyi apa? Berdoa sampai mati. Sampai mati taat sampai mati. Jadi harga mati ketaatan, gak ada tawar lagi. Haleluya. Nah, kalau terus kau taat, kau akan sampai pada level paling tinggi, namanya setia. Yang diharapkan Tuhan dari kita akhirnya kesetiaan. Amin. Haleluya. Kalau sudah sampai kepada kesetiaan, bukan hanya menang, tapi menang terus. Bukan hanya menang terus, tapi lebih dari pemenang. Ini bercanda. Kau akan naik, makin terang sampai rembang. Jadi terus sampai pada yang sempurna. Jadi belajarlah. Untuk ini banyak hal yang akan dilakukan kita di rumah Tuhan. Ada nanti doa, ada puasa, ada instruksi perintah. Pokoknya taati saja. Kalau itu firman, maka hanya jawabnya amin. Ya, siap laksanakan. Terus lakukan. Gak ada lagi yang lain, hanya ini. Seperti Yesus demi menyelamatkan kita, taat sampai mati. Ada pilihan, kalau bisa Tuhan lakukan cawan ini, tapi bukan kehendak Allah yang jadi. Di taman Getsemani dia coba berdoa. Tapi Bapa di surga bilang, kau harus gantikan, kau harus bayar, kau harus gantikan mereka mati akibat dosa mereka, supaya mereka hidup di dalam keselamatan. Naik atas kaki, makanya nggak ada istilahnya cengeng-cengeng dia, ya kan? Mana waktu ditunjangi dia bawa salib Golgota, mana? Mama, tolonglah mama, panggilkan dulu. Malah dia bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Maksudnya gara-gara kamu nebus aku kayak begini. Ya terus. Ya, gak ada itu kalau saudara lihat yang angkat tangannya, janganlah. Ada orang dijeksi kan, gak ada gitu. Ambil paket besar, dikasih kan. Karena dia udah tahu harga mati, dia harus mentaati Tuhan sampai mati, menggantikan umat yang dikasih. Haleluya. Makanya dia nggak ada istilahnya. Begitu dia hanya takut orang nggak ada itu. Makanya dalam film itu nggak ada. Lalu datanglah saudara, ditarik ke tangannya supaya dipakai, nggak dikasih. Bisa saja pas dia beri tendangnya muka giran, gitu kan? Enggak kasihnya. Haleluya. Artinya dia nggak berusaha untuk tidak taat, tapi itu sebabnya dia mewarisi kita semua di dalam kerajaan surga. Haleluya. Maka kita pun harus seperti Yesus taat. Mungkin kita nggak taat, artinya harus disalib seperti dia. Ya, tapi yang jelas apapun harganya, apapun risikonya, apapun kesulitannya, selalu berkata iya, laksanakan. Taat itu artinya lakukan meskipun kau tidak suka, bahkan meskipun tidak masuk akal, hanya kau pastikan itu firman, itu kebenaran. Kau harus melakukan. Berapa harganya kau bisa membayarnya. Karena Tuhan tidak tuntut apa yang kita tidak punya. Haleluya. Lakukan aja. Tentu Tuhan melatih kita dari hal yang kecil terus meningkat. Tidak mungkin ujian SMA dikasih ke SMP, apalagi ke SD. Mungkin.
Tak mungkin dikasih pelajaran mahasiswa kepada SD. Tak mungkin. Tuhan juga tahu pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Tapi Tuhan mau pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Kenapa kita rubah nama kita, bukan GPD Pemulihan, lalu saya tambahkan GRC? Karena GPD Pemulihan hanya sampai pada kita dipulihkan habis. Tapi ditambahkan IRC, maksudnya dipulihkan untuk memulihkan. Impact Restoration Church, impact itu ada dampak, ada pengaruh, ada akibat. Jadi maka dulu ada kaos kita dipulihkan untuk memulihkan. Dulu enggak, udah dipulihkan lari dari GPD, udah diberkati lari dari GPD. Jadi enggak sempat dia sampai kepada lebih dari pemenang. Makanya ya juga ya orang kita bikin begitu ya jadilah kamu kata Tuhan. Jadi kita rubah gereja yang dipulihkan dan berdampak. Dan kita bikin kaos yang warna merah ya, dipulihkan untuk memulihkan, dimenangkan untuk memenangkan, diberkati untuk memberkati, dikuatkan untuk menguatkan, diajar untuk mengajar. Amin. Dilayani untuk melayani. Itu namanya lebih. Saya dulu disembuhkan dari paru-paru basah kronis. Lalu saya belajar proses bagaimana menerima kesembuhan dari Tuhan tanpa obat, tanpa dokter. Saya dilatih training langsung fakultas kedokteran dari surga. Rupanya setelah sembuh nggak sampai di situ. Dan Tuhan suruh saya melihat banyak orang sakit. Dan saya rasakan bagaimana susahnya orang sakit. Lalu akhirnya Tuhan suruh sembuhkan mereka. Amin. Amin. Jadi bukan hanya aku sembuh, tapi Tuhan bisa memakai kita menyembuhkan orang lain. Kau bukan hanya menang, tapi Tuhan memakai kau memenangkan orang lain. Level kita lebih. Bukan kau hanya berhasil, tapi engkau mengupgrade orang, menolong orang lain untuk berhasil. Jadi itu maksudnya. Abraham bukan hanya diberkati dan keluarga keluarga kami terkaya sedunia, tidak. Olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Itu baru namanya impact. Haleluya. Kita harus punya impact. Amin. Maka apa yang kau miliki jangan stop di dalam diri. Ceritakan, ya. Kupikir tahun ini kita banyak beritakan Injil lah daripada banyak titik-titik, ya kan? Amin. Supaya terbiasa kita gaya hidupnya Injil. Asal mau sama Injil, asal mau Injil mungkin nggak mesti harus dari Matius pasal 6 ayat 35 mesti gitu-gituan bro. Tapi kebenaran disampaikan. Amin. Dan impact terus. Karena kalau kita tahu Injil, nanti kita tuai jiwa-jiwa. Kita tahu doa, kita tuai nanti jawaban doa. Kita tahu firman, kita lihat akan firman bekerja dalam hidup orang. Tapi sebelum itu, mari saudara berkata, iya. Mari yang kedua, engkau selalu berkata, siap laksanakan. Sampai ketiga, sampai mati, aku taat. Udah, good. Kau lebih dari pemenang, lebih dari orang tua. Pokoknya lebih, karena Tuhan mau kita menjadi sumber anugerah bagi orang lain seperti Yesus. Amin. Siap berjalan ini nih, dan ini maunya Tuhan. Mari kita berdoa.